Hai guys, saya Novela. Di video kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan. Saat kita membeli obat di toko, di apotik atau minimarket, biasanya kita melihat tanggal kadaluarsa. Namun kita tidak memperhatikan bahwa di sana ada logo obat. Nah, ada logo lingkaran atau pada botol atau pada kemasan obat lainnya. Sebenarnya logo itu mempunyai arti. Di sini Badan POM telah membuat peraturan dan klasifikasi obat agar kita tidak salah mengonsumsi obat tersebut. Klasifikasi tersebut antara lain, yang pertama adalah obat bebas. Obat yang ini dapat kita temui atau termasuk obat yang paling mudah kita jumpai di toko-toko obat, di apotik ataupun di minimarket. Karena jenis zat yang terdapat pada obat tersebut relatif aman dan Anda boleh membelinya tanpa resep dokter. Namun, walaupun tanpa resep dokter, Anda harus tetap memperhatikan dosis yang tertera pada kemasan tersebut. Nah, obat ini diberi lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Nah, contoh dari obat ini adalah paracetamol dan antasida. Kemudian obat yang kedua adalah obat bebas terbatas. Jadi, golongan obat kedua ini adalah termasuk obat yang keras, tapi masih bisa dibeli tanpa resep dokter. Namun di kemasannya terdapat peringatan. Obat-obat seperti ini logonya berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Anda bisa lihat gambarnya di bawah sini. Dan obat-obatan seperti ini biasanya dijumpai di apotik yang memiliki apoteker, di mana apoteker yang akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai cara penggunaan obat tersebut. Nah, contoh obat ini adalah Broxhexin HCl yang biasanya digunakan untuk sakit batuk. Kemudian yang ketiga adalah obat golongan obat keras. Golongan obat ini tidak boleh Anda konsumsi secara sembarangan dan sebaiknya harus dengan resep dokter. Obat ini diberi dengan logo dengan lingkaran berwarna merah dan di dalamnya terdapat huruf K yang menerangkan obat keras. Contoh obat ini adalah lorazepam, haloperidol, dan loratadine. Di mana obat-obatan golongan psikotropika juga masuk dalam golongan obat keras ini. Dan yang keempat adalah obat golongan narkotika, dan Anda bisa lihat di sini. Ada lingkaran merah dan di dalamnya terdapat tanda plus berwarna merah juga. Nah, obat-obatan ini tidak boleh kita beli sembarangan. Dan jika kita konsumsi tanpa pengawasan dokter, obat-obat ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kita menjadi ketergantungan. Dan yang kelima adalah obat fitofarmaka. Jadi, obat ini merupakan obat tradisional dari bahan alami yang dapat disetarakan dengan obat modern. Hal ini disebabkan karena proses pembuatannya telah terstandar dan telah diuji dengan bukti ilmiah. Nah, selain itu, fitofarmaka dikatakan sebagai obat herbal berkhasiat tinggi dibandingkan dengan jamu dan obat herbal terstandar karena sudah mengadopsi CPOB atau cara pembuatan obat baik dan sampai uji klinik pada manusia. Dan Anda bisa melihat simbolnya di sini. Kemudian golongan yang keenam adalah obat terstandar atau OHT. Obat ini adalah obat tradisional yang disajikan dari bahan-bahan alami yang dapat berupa tanaman ataupun obat mineral. Nah, selain proses dengan teknologi tinggi, jenis herbal ini umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian praklinik. Dan obat-obatan ini diberi logo dengan gambar seperti ini. Kemudian yang ketujuh adalah obat tergolong dalam jamu-jamuan. Obat ini disediakan secara tradisional yang berisi tanaman yang merupakan penyusun dari obat-obat tersebut. Nah, logonya adalah pohon yang berwarna hijau. Anda bisa melihat gambarnya di sini. Jadi, cukup sekian informasi yang saya berikan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya Vela. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.